Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu, bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memujinya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di masjid ini untuk thalabul ilmi. Kita ingatkan kepada saya sendiri dan kepada ibu bapak sekalian untuk meluruskan niat bahwa hadirnya kita di sini memang untuk thalabul ilmi, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Salam salawat semoga terlimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran agama Islam sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panitia mengamanahi saya untuk menyampaikan materi tentang kurban. Masalah kurban ini adalah masalah fikih. Ketika masalah kurban itu adalah masalah fikih, maka sangat banyak sekali perbedaan yang ada. Hal ini sebagaimana sholat, puasa, zakat. Sementara ibadah kurban itu adalah ibadah yang bukan bagian dari rukun Islam. Karena rukun Islam yang kita kenal itu ada 5, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Salat, puasa yang merupakan bagian dari rukun Islam saja itu ada banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana tata cara sholat, tentang apa saja yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Ketika sholat dan puasa yang ia merupakan bagian dari rukun Islam itu saja ada banyak perbedaan, maka ibadah kurban yang bukan bagian dari rukun Islam itu juga amat sangat mungkin sekali banyak perbedaan pandangan. Karena ini adalah masalah fikih, bukan masalah akidah. Tetapi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah kurban sebagai tambahan amal ibadah kita. Khususnya bagi kita yang di tahun-tahun ini tidak
bisa melaksanakan ibadah haji. Bahkan ibadah kurban itu adalah ibadah yang amat sangat dianjurkan sekali oleh agama Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan wa la yudhhi fala yaqrabanna musallana," atau kama qala Nabi. Siapa orangnya yang punya kemampuan di hari itu untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, sekali-kali jangan pernah ia mendekati tempat sholat kami. Ini ancaman dari Rasul, bukan malah menjadikan maduk, wah maduk ora ring masjid. Kata Nabi, siapa orangnya yang punya kemampuan untuk kurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ini ibadah kurban. Nah, batasan kemampuan itu apa? Tidak ada batasan sebagaimana zakat. Kalau zakat itu ada batas atau nisab. Ketika seseorang misalnya telah memiliki harta selama 1 tahun dan telah mencapai nisab sebanyak 85 gram emas ukuran itu, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Itu kalau zakat. Kalau kurban enggak. Oleh karenanya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa batas dianggap mampu itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Oleh karenanya dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah disebutkan istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Ini istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Kita meraba diri kita masing-masing, kira-kira saya itu ada uang enggak untuk kurban? Kalau ada, ya harus kurban. Karena ibadah kurban itu adalah ibadah yang sunnah muakkad menurut pendapat yang lebih kuat. Meskipun sebagian ulama berpendapat wajib, tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah yang hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang amat sangat dianjurkan sekali. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil oleh karenanya, karena ibadah kurban itu adalah ibadah sebagaimana yang tadi kita sampaikan banyak perbedaan, maka untuk pagi hari ini kita akan merujuk kepada putusan dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena kalau kita ingin menyampaikan semua pendapat, wah itu amat terlalu berat sekali. Maka kita fokus pagi hari ini pada fatwa-fatwa putusan yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah kurban. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita belajar bareng. Di sini pagi hari ini saya sifatnya hanya share fatwa. Maka nanti kita belajar bareng. Kita sifatnya teman belajar, nggih. Ampun dianggap kula niku ustaz. Kita teman belajar bareng. Kita belajar memperbaiki diri, menambah ilmu, karena memang tujuan kita belajar itu adalah untuk menambah ilmu. Dari manapun ilmunya, karena kita sifatnya belajar bareng. Sebagaimana belajar barengnya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa niku lak pernah belajar bareng sama Nabi Khidir, bahkan bertanya sesuatu kepada Nabi Khidir.
Padahal Nabi Musa sama Nabi Khidir itu ilmunya lebih banyak mana? Nabi Musa. Nabi Musa sama Nabi Khidir itu lebih mulia siapa? Nabi Musa. Nabi Khidir bukan ulul azmi. Nabi Musa ulul azmi. Nabi Khidir bukan kalimullah. Nabi Musa kalimullah. Nabi Khidir tidak mendapatkan Taurat. Nabi Musa mendapatkan Taurat, bahkan ditambah suhuf. Ini kok luar biasa. Nabi Isa itu hanya Injil. Nabi Daud hanya Zabur. Nabi Musa Taurat sama suhuf. Maka disebut sebagai di dalam Al-Qur'an, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi sebegitu tingginya ilmu Nabi Musa, tetap mau mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Nah, bapak ibu ini Nabi Musa, kalau Nabi Khidir nih. Pertama, beberapa putusan Munas ke-28 dari Majelis Tarjih. Yang pertama tentang jumlah hewan kurban. Seseorang telah dianggap cukup berkurban dengan seekor kambing. Satu orang cukup berkurban untuk satu ekor kambing. Hal ini didasarkan pada hadis berikut. Kita langsung di matan hadisnya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu selesai dari sholat duha, ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ada orang yang sudah menyembelih. Jadi selesai sholat duha, Idul Adha, selesai sholat Idul Adha, lah kok sudah ada orang yang menyembelih. Jadi orang itu menyembelihnya sebelum Idul Adha. Kata Nabi, man dabaha qabla sholati, siapa orangnya yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat id, falyadbah syatan makanahu, maka hendaknya dia menyembelih lagi satu ekor kambing untuk mengganti yang tadi. Karena yang tadi yang disembelih sebelum sholat id itu bukan sembelihan kurban. Wa man lam yakun, dan siapa yang belum menyembelih, dzabaha, wa man lam yakun dzabaha, dan siapa yang belum menyembelih, falyadbah ala smillahi, maka sembelihlah atas nama Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini di sini disebutkan syatan, satu ekor kambing. Maka hadis ini menjadi dalil bahwa satu ekor kambing itu untuk satu orang. Adapun seekor sapi telah mencukupi kurban untuk 7 orang. Nah, dan seekor unta untuk 7 atau 10 orang. Kalau satu sapi boleh patungan 7 orang maksimal. Kalau patungannya 6 orang boleh. Satu sapi patungannya 5 orang boleh. 3 orang boleh. Bahkan satu sapi untuk 1 orang boleh. Jadi 7 orang itu adalah batasan maksimal, tidak harus 7. Jadi satu sapi yang dibuat kurban untuk 7 orang itu adalah batas maksimal. Tetapi semakin sedikit yang urunan, maka semakin banyak nominalnya. Adapun unta, maka boleh untuk 7 sampai 10 orang. Niku misale tahun sakniki almanar badhe kurban unta. Boleh 10 orang. Nek kok misal niku, misal almanar tahun sakniki enten sing badhe patungan unta, misal kula kurbane tak tumut teng mriki. Mboten teng daerah kula. Tak icip daging unta. Ustaz. Kalau misalnya mau kurban unta, ning sing beto untane mriki niku sing repot.
Dari Jabir dari Abdullah annahu qala, bahwasanya ia berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bil hudaibatal badanata an sab'atin. Kalau itu adalah unta maka 7 orang, wal baqaratu an sab'atin, dan sapi juga untuk 7 orang. Dari Ibnu Abbas qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadharan nahru. Suatu ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan, kemudian tiba saatnya untuk menyembelih hewan kurban, fashtarakna fil ba'iri an ashratin, maka kami berserikat, berpatungan. Unta itu 10 orang patungannya, wal baqarati an sab'atin, kalau sapi patungannya adalah 7 orang. Batas maksimal, sekali lagi ini batas maksimal, bukan harus 7 orang, bukan, tetapi batas maksimal patungan itu adalah 7 orang. Adapun kambing maka tidak ada namanya patungan. Oleh karenanya kalau ada sekolah yang murid-muridnya urunan untuk membeli kambing digunakan untuk kurban, itu hanya belajar, tidak dikatakan kurban. Maka kalimat kurban di sana sifatnya kurban untuk proses pembelajaran. Nah, apakah bisa kalau urunan itu nanti untuk kurban? Bisa, dengan cara murid-murid yang urunan itu dikumpulkan, misalnya dapat 3,5 juta, maka 3,5 juta itu diberikan kepada kepala sekolah, dan itu nanti menjadi kurbannya kepala sekolah. Itu kalau mau dikatakan sebagai hewan kurban. Jadi itu bukan patungan, tetapi urunan yang uangnya itu nanti dihibahkan atau disodakokan kepada seseorang. Seseorang itu kurban, maka itulah hewan kurban untuk seseorang itu. Dan pahalanya juga akan didapatkan oleh orang-orang yang menyumbang. Tapi itu bukan patungan namanya, itu sumbangan. Adapun kalau itu urunan dari anak-anak kemudian dibelikan kambing, disembelih di sekolah, itu proses pembelajaran kurban dan bukan sembelihan kurban. Nah, itu tentang jumlah kurban. Yang kedua, pembagian atau pendistribusian daging hewan kurban. Yang pertama, siapa orang yang berhak menjadi penerima daging kurban? Kita lihat bareng-bareng. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi menjelaskan pendistribusian kurban, yaitu di surat Al-Hajj ayat 28, Al-Hajj ayat 36. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini majelis tarjih tidak mencantumkan terjemahan, kita terjemahkan bareng-bareng ya. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka semua menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, wa yadhkuru smallahi, dan agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka berupa binatang ternak, fakulu minha, maka makanlah dari hewan kurban itu. Ini Allah berfirman kepada orang yang menyembelih hewan korban, orang yang berkorban maksudnya. Maka makanlah dari hewan kurban itu. Oleh karenanya orang yang berkorban boleh memakan daging sembelihan kurban. Wa at'imul ba'isal fakir, dan berikan
sembelihan hewan kurban itu kepada orang yang sengsara lagi fakir. 2. Itu yang kedua. Jadi diberikan kepada orang yang fakir, yang membutuhkan. Itu yang kedua. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair." Dan onta kami jadikan untuk kalian menjadi syiar-syiar agama Allah untuk kalian, padanya ada kebaikan. Fadhkurusmallah, maka sebutlah nama Allah, alaiha sawaffa, ketika kalian menyembelih dalam keadaan unta itu berdiri. Karena menyembelih unta itu memang dianjurkan dalam keadaan berdiri untanya. Kalau unta, kalau sapi enggak harus. Itu yang disebut dengan nahar. Jadi menyembelih itu ada 2 cara. Yang pertama nahar, yang kedua dzabah. Dzabah itu disembelih di gorok. Kalau nahar itu kalau unta itu nahar itu di cubles ini kemudian set gitu. Ini Bapak Ibu bisa buka YouTube. Nahar namanya. Ada nahar, ada dzabah. Kalau nahar itu di enggak tahu bahasa Indonesianya, di lehernya itu ditusuk kemudian langsung diseret begini, dan darahnya langsung keluar deras, langsung mati. Bukan langsung mati, langsung jatuh dan mati. Mangke saged dibuka di YouTube. Cara menyembelih unta itu beda dengan cara menyembelih kambing napa malih ayam. Fa idza wajabat junubuha, ketika unta itu telah terkapar, telah roboh, fakulu minha, maka makanlah dagingnya, makan. Wa atimul qani'ah, berilah kepada orang yang cukup. Artinya orang yang berkecukupan boleh diberi daging kurban. Wal mu'tar, dan orang yang mu'tar, napa mu'tar? Al-Hajj 36. Mu'tar napa Ustaz? Al-Hajj 36. Orang yang meminta. Wal mu'tar, orang yang minta-minta. Nah, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami tundukkan unta itu bagi kalian agar kalian bersyukur. Itu boleh dimakan sendiri, diberikan kepada orang yang berkecukupan, dan boleh pula diberikan kepada orang yang minta-minta. Dalil yang ketiga yang ditulis oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anna Aliyan radhiyallahu anhu akhbarahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yakuma ala budnihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah meminta Ali bin Abi Thalib untuk membantu penyembelihan hewan kurban, yaitu unta ketika itu. Wa ayyaksima budnahu, dan agar membagi-bagikan hewan sembelihan unta itu kullaha, semuanya. Luhumuha, daging-dagingnya. Wa juludaha, kulit-kulitnya bagi. Wa jilalaha, perhiasan-perhiasan, sunguni dan lain sebagainya itu. Wala yu'tiya fi jizaratiha syai'a, dan kata Ali bin Abi Thalib tidak boleh memberikan daging kurban itu sebagai upah untuk penjagal. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nanti kita akan lihat kesimpulannya ya. Kita baca dulu beberapa teks dalilnya. Dalil yang keempat, anna Ali bin Abi Thalib akhbarahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala budnihi. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada beliau untuk membantu penyembelihan kurban unta. Wa amarahu ayyaksima budnahu. Rasul perintahkan Ali untuk membagi-bagi sembelihan untanya, kullaha, semuanya, luhumaha, dagingnya, wa juludaha, kulitnya, wa jilalaha, perhiasannya,
fil masakin, pada orang-orang miskin. Wala yu'tiya fi jizaratiha minha syai'a, dan tidak boleh, kata Nabi ini, tidak boleh memberikan hewan kurban sembelihan itu sebagai upah bagi tukang jagal. Rawahu Muslim atau satos nih. Jadi tukang jagal tidak boleh diberi daging sebagai upah. Sebagai upah nggak boleh. Kalau diberikan sebagai, mungkin dia memang berhak untuk menerima, dibagi, tapi tidak boleh sebagai upah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, qala Sulaiman bin Musa berkata, akhbarani Zubaid mengabarkan kepadaku, anna Aba Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri ata ahlahu, datang ke keluarganya. Fawajada qas'atan min qadidil adha, ia mendapati ada potongan hewan kurban kering. Fa'aba ayyakulahu, ia tidak mau makan. Fa'ata Qatadah, maka ia mendatangi Qatadah bin Nu'man. Fa'akhbarahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qama, ia mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri. Faqala, beliau bersabda, inni kuntu amartukum, dulu aku pernah memerintahkan kepada kalian, alla ta'kulul adhiyya fawqa thalathati ayyam, agar kalian jangan memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Dulu, kata Nabi, aku pernah memerintahkan kepada kalian agar jangan memakan daging kurban lebih dari 3 hari. Artinya apa? Dulu itu Rasul melarang daging kurban kok dimakan lebih dari 3 hari. Telung dino kudu entek. Biyen dulu. Ini Nabi, kuntu amartukum alla ta'kulul adhiyya fawqa thalathati ayyam, lebih dari 3 hari enggak boleh. Ya. Wa inni uhilluhu lakum, tetapi sekarang aku perbolehkan kalian untuk itu. Fakulu minhu, maka makanlah, terserah. Masyitum, terserah, kata Nabi. Maka sekarang makanlah, terserah. Boleh dikeringkan, boleh dimasukkan freezer sampai kadang 1 pengalaman itu. Boleh. Alhamdulillah kok ada hadis ini. Kalau nggak ada hadis ini, wah 3 hari kudu entek. Wala tabi'u, dan janganlah kalian menjual luhumal hadiyi, daging kurban. Jangan menjual daging kurban. Ini khitabnya adalah untuk yang sohibul kurban, ya, bukan penerima. Kalau penerima terserah. Bagi yang berkurban tidak boleh menjual daging kurban. Wal adhiyya, ini ya. Fakulu, maka makanlah, watasodaku, dan sodakohlah dengan itu. Wastamti'u bijuludiha, dan manfaatkan kulitnya. Wala tabi'uha, jangan dijual. Ini sabda Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bagi sahibul kurban nggak boleh menjual daging, kulitnya nggak boleh. Nah, di sini kemudian Majelis Tarsih menjelaskan dari ayat-ayat dan hadis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang menerima kurban itu, 1, sohibul kurban atau yang disebut dengan mudhohi. Nah, ini sekaligus meluruskan banyak orang yang agak keliru mengucapkan mudhohi, ya, bukan mudhoi atau mudhoi. Mudhohi itu adalah orang yang melakukan udhiyah, menyembelih hewan kurban. Jadi mudhohi orang yang sohibul kurban, itu mudhohi. Boleh ikut mengambil dagingnya. Yang kedua, boleh diberikan kepada orang yang sengsara lagi fakir, boleh. Yang ketiga, orang yang tidak minta-minta, qani', orang yang cukup, boleh.
Jadi tidak harus kepada orang fakir tok, boleh diberikan kepada orang yang berkecukupan, boleh. Maupun yang minta-minta, boleh. Yang keempat, orang-orang miskin apalagi. Ini orang yang berhak menerima kurban. Beda dengan zakat. Zakat kalau orang kaya ya tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau kurban boleh. Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sohibul kurban. Monggo Bapak Ibu yang besok mau kurban bisa diperhatikan. Yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sohibul kurban. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa hal-hal yang boleh dilakukan sohibul kurban. Satu, memakan daging kurbannya boleh. Bahkan Bapak Ibu ada kesunahan. Yang kesunahan ini sampai hari ini saya belum bisa melakukan. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan bagus. Apa sunnah kesunahannya? Yaitu kalau Idul Adha bangun tidur tidak boleh makan apa-apa sampai sholat Idul Adha selesai. Salah satu kesunahan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad adalah makanan yang pertama kali dimakan di hari itu adalah sembelihan hewan kurbannya. Nah toh, angel toh. Rampungnya jam pinten? Sore. Makanya sampai hari ini saya juga belum bisa melaksanakan kesunahan itu. Poso tanpa sahur tekan sore padahal dados panitia. Repot. Nah, sunnahnya makanan yang dimakan pertama kali di hari itu adalah hewan kurbannya yang disembelih itu. Itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Tapi saya sendiri juga belum bisa melaksanakan kesunahan itu. Selak ngelih. Sampai sholat. Maka paling tidak sampai sholat Id itu. Ya, sampai sholat, betul sampai sholat. Jadi sampai sholat. Cuma ada kesunahan lagi, yaitu makanan yang pertama dimakan itu adalah hewan daging kurbannya. Kalau enggak mau ya makan yang lain terserah. 2. Boleh itu ya, jadi boleh. Yang kedua, membagikan seluruh bagian dari hewan kurban seperti daging, kulit, dan aksesoris hewan kurban. Boleh. Aku arek orang njaluk babar blas sono wis pek sampeyan kabeh misalnya. Boleh. Tidak harus yo nek sing kurbane ya kudu icip mboten. Nek sing mboten remen kalih mendo pripun? 3. Menyedekahkannya kepada fakir miskin. Tentu ini sangat utama. Yang keempat, boleh memberikan kepada orang yang berkecukupan. Boleh. Yang kelima, boleh memanfaatkan kulit hewan kurban. Boleh dimanfaatkan meskipun tidak dimakan. Yang namanya memanfaatkan itu enggak harus dimakan. Bisa dimakan, bisa dijadikan nopo nek kulit nih mboten ngertos kula nggih, tapi boleh dimanfaatkan. Sedang yang tidak boleh niki dilakukan oleh sahibul kurban adalah menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit dan lainnya. Tidak boleh dijual bagi sahibul kurban. Ingat di sini tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban. Tidak boleh menjual hewan kurban baik
daging, baik kulit maupun yang lainnya. Mbok sak sungu-sungune, sungune tak jaluk tak dol, mboten pareng. Termasuk segala aksesorisnya jilal enggak boleh. Ini fatwa dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kedua yang tidak boleh memberikan bagian dari hewan kurban. Bagian dari hewan kurban, entah itu dagingnya, entah itu kulitnya, entah itu bulunya, entah itu sungune, mbuh niku untune, tidak boleh diberikan sebagai upah. Sebagai upah penyembelihan, tetapi boleh diberi sebagai bagian dari penerima daging kurban. Ini yang menyembelih ini sampeyan tak wehi ya, wong sampeyan wis nyembelihke itu yang haram, ndak boleh. Oh sampeyan sembelih, oh ya iki tak wehi, wong kaya tak wehi, kaya sampeyan ya tak wehi, ndak apa-apa. Tapi kalau memberinya atas nama gaji, upah, imbalan, tanda syukur, tanda jasa, ndak boleh. Karena itulah yang telah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kalau memberi daging kurban kepada penyembelih sebagai upah. Tapi kalau memberinya cuma-cuma, sebagaimana kita memberi orang lain, ndak apa-apa, boleh. Tapi kan dia yang menyembelih, iya dia yang menyembelih, saya memberi sebagaimana saya memberi kepada orang lain, iya tak beri, selesai, maka boleh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau memberikan dia daging, kulit dan seterusnya kepada penjagal sebagai bentuk upah, balasan, imbalan. Bisa dipahami perbedaannya nggih? Jangan sampai salah paham. Nah, selanjutnya permasalahan seputar kurban. Yang pertama, kepanitiaan kurban. Kepanitiaan kurban pada saat ini sangat diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan ibadah kurban dan kedudukannya sebagai orang yang membantu pelaksanaan ibadah kurban, dan berbeda kedudukannya dengan amil zakat. Jadi panitia kurban itu tidak sama dengan amil zakat. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang menjelaskan pelaksanaan kurban. Kita baca artinya. Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar ia melaksanakan kurban dan memerintahkan pula agar ia membagikan semua dagingnya, kulitnya dan pakaiannya. Dan beliau pun agar tidak memberikan sedikit pun dari hewan kurban dalam pekerjaan jagal. Hadis ini sudah kita bacakan tadi. Hadis yang di bawahnya sama, bahwasanya Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membagikan semua dagingnya, kulitnya dan pakaiannya pada orang-orang miskin, dan beliau pun agar tidak memberikan sedikit pun dari hewan kurban dalam pekerjaan jagal. Nah, poin dalam hadis ini adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta bantuan Ali bin Abi Thalib. Maka di hari ini Ali bin Abi Thalib itu bisa dikatakan seolah-olah sebagai panitia, karena panitia itu hakikatnya adalah orang-orang yang membantu proses pelaksanaan ibadah kurban. Dengan demikian, baik dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada satupun yang menjelaskan adanya orang yang ditugasi untuk menjadi pengurus dalam pelaksanaan kurban atau panitia kurban. Kendati pun demikian, untuk kelancaran, efektivitas dan efisien. Kok efisien toh? Yang betul apa? Efisien. Efisiensi pelaksanaan kurban dipandang perlu adanya semacam kepanitiaan. Dalilnya adalah pada hadis tadi ada kalimat yaqumu ala. Tadi di hadis ini ada kalimat yaqumu ala. Jadi Ali bin Abi Thalib itu yaqumu ala,
yang terdapat dalam kedua hadis di atas mengandung arti membantu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu membantu proses penyembelihan kurban. Nah, itulah yang kalau hari ini disebut sebagai panitia. Dengan demikian, dalam masalah kepanitiaan kurban dapat dipahami sebagai berikut. 1. Tugas dari panitia kurban adalah membantu shahibul kurban. 2. Fungsi panitia kurban untuk memudahkan penyelenggaraan kurban. 3. Pangapunten. Panitia tidak boleh mengambilkan upah penyembelih dari hewan kurban, namun dapat membebankan kepada shahibul kurban dengan cara musyawarah atau mengambil dari sumber lain. Maka biasanya kalau panitia kurban itu menetapkan 1 kambing 3,5 juta sudah termasuk biaya operasional. Kalimat itu harus ada. Kalau kemudian hanya dikatakan kambing seharga 3.500.000 selesai, maka 3.500.000 harus digunakan untuk kambing semuanya, dan tidak boleh mengambil bagian dari itu untuk gaji atau upah bagi penyembelih. Harus ada kalimat, karena kalimat itu akad, maka harus ada itu misalnya, atau dengan kalimat yang serupa terserah, tetapi ada keterangan sudah termasuk biaya operasional. Kalimat ini penting karena ini adalah akad. Qala Ali bin Abi Thalib berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membantu atau melaksanakan kurban unta. Wa aksima juludaha, aku membagi kulit-kulitnya, wajilalaha, aksesoris-aksesorisnya. Wa amaroni alla utiyal jazzara minha syai'a, aku diperintahkan untuk tidak memberikan upah kepada penjagal dari daging hewan kurban itu. Wa qala, ia berkata, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah itu dari harta kami yang bukan sembelihan kurban. Selanjutnya, itu permasalahan kepanitiaan. Yang selanjutnya, kurban untuk orang yang sudah meninggal, boleh atau tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama, tetapi majelis tarjih mengambil pendapat yang ini. Kurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh. Sekali lagi, ini khilaf di kalangan para ulama, terbagi menjadi banyak pendapat, tetapi pendapat yang diambil oleh majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah adalah bahwa kurban atas nama orang yang sudah meninggal itu hukumnya tidak boleh. Ini kurban atas nama Pak D saya yang sudah meninggal. Pendapat yang diambil oleh majelis tarjih tidak boleh. Di antara dalilnya adalah firman Allah, alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, kecuali karena berkorban atas nama orang yang meninggal dunia itu boleh dengan syarat adanya nazar semasa hidup. Misal bapak kita dulu pernah nazar, saya nazar tahun besok mau kurban. Belum tahun besok kok sudah meninggal, maka anaknya berkurban atas nama bapak yang sudah meninggal itu sebagai penunaian nazar. Adapun kalau bapaknya tidak nazar, maka majelis tarjih mengambil pendapat tidak boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Yang kedua, adanya wasiat dari orang yang meninggalkan dunia, baru boleh berkorban atas nama orang yang meninggal dunia. Pendapat ini berdasarkan pada
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keharusan untuk menunaikan nazar. Bahwasanya seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala, dan ia berkata, Inna ummi nadharat an tahujja, ibuku bernazar untuk haji. Falam tahujja, tapi belum berhaji, hatta matat, hingga dia meninggal, belum berhaji, padahal nadar. Afa ahujju anha, apakah boleh aku berhaji atas nama ibu saya yang sudah meninggal itu? Qala, Nabi bersabda, na'am, iya. Hujji anha, berhajilah atas nama ibumu yang sudah meninggal. Kenapa? Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyah. Bukankah kamu tahu seandainya ibumu punya hutang, kamu harus membayarkan? Ya, ini uqdullah, tunaikan hutang kepada Allah. Fallahu ahaqqu bil wafa, karena hutang kepada Allah lebih pantas untuk ditunaikan. Seandainya ada ibu kita, bapak kita misalnya sudah nggak ada, kemudian punya hutang kepada orang lain, ya ahli warisnya yang melunasi. Nah, nazar itu hutang kepada Allah. Nah, nazar itu hutang kepada Allah, maka ahli warisnya yang menunaikannya. Nah, itu jadi berkorban atas nama orang yang meninggal itu boleh, dengan catatan kalau ada nazar atau ada wasiat. Kalau tidak, menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Neng kayak Mas, aku kok wis tahu takon karo Ustaz, jarine oleh. Iya, memang. Sebagian pendapat mengatakan boleh, tapi yang sedang kita bahas adalah fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, tidak boleh. Kita persingkat. Itu berkorban atas nama orang yang meninggal dunia. Ini banyak hadis yang dijelaskan. Permasalahan yang selanjutnya, dan ini permasalahan yang menjadi sering ditanyakan, menukar kulit kurban dengan seekor kambing. Menukar kulit kurban, ya. Kulitnya enten 70, aman-aman. Dora seneng karo kulit. Bagaimana kalau kita jual? Bukan jual, ditukar daging, kemudian dagingnya dibagi-bagikan juga. Sekali lagi, ini banyak perbedaan pendapat, tetapi yang kita bahas adalah fatwa dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hadisnya adalah hadis yang sudah kita baca tadi sudah kita baca, yang kita lihat di sini. Fakulu minhu, maka makanlah daging hewan kurban itu, masyitum, terserah kalian. Wala tabi'u, jangan kalian jual. Luhumal hadyi wal adhahi, daging kurban jangan dijual. Fakulu, maka makanlah, watasodaku, sodakohlah, wastamti'u bijuludiha, manfaatkan kulitnya, wala tabi'uha, jangan kamu menjualnya. Ini artinya. Kemudian dalil yang kedua yang sudah kita bacakan juga tadi, ya. Wa an uksimaluhu maha wa juludaha wa jilalaha alal masakin, dibagi-bagikan dagingnya, kulitnya, perhiasannya kepada orang-orang miskin. Wala utiya fi jizaratiha syai'an minha, tidak boleh diberikan kepada penjagal sebagai upah. Nah, kita lihat di sini, ya. Terhadap larangan menjual kulit hewan kurban sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, para ulama diantaranya Al-Auza'i, Ahmad, Abu Thawr, dan juga madhab Syafi'i mengatakan bahwa dibolehkan menjual kulit hewan kurban, dengan catatan sepanjang hasil penjualan itu ditasorufkan untuk kepentingan kurban. Catatan, boleh menjual kulit kurban selama hasil penjualan itu ditasorufkan untuk kepentingan kurban. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autor
juz 3 halaman 202. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh menukarkan kulit hewan kurban sepanjang tidak dengan dinar atau dirham. Maka kalau ditukar dengan daging boleh. Kalau dijual jadi uang tidak boleh. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Melainkan dengan barang, karena dengan barang itu akan dapat untuk dimanfaatkan. Ini dinukil oleh Imam Asy-Syaukani dalam Subulus Salam juz 4 halaman 94. Nah, kita lihat kesimpulannya mawon. Dengan keterangan di atas kiranya dapat disarikan bahwa boleh menjual kulit hewan kurban, kemudian hasil penjualan untuk membeli daging atau kambing boleh menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang selanjutnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima bagian daging kurban. Yang dilarang adalah menjual kulit hewan kurban yang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi sohibul kurban. Sakitipun pahami? Ini fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah berdasarkan beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya adalah Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad Abu Thawr, kemudian dalam madhab Syafi'i, dan disebutkan pula oleh Imam Abu Hanifah. Kalau menjual kulit ditukar uang, jur dibagi, enggak boleh. Tapi jual kulit untuk dibelikan daging lagi boleh menurut fatwa Majelis Tarjih. Nah, kemudian dana kurban untuk dialihkan bencana sosial tidak usah kita bahas. Nah, pun niku Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal terkait dengan fikih kurban yang barangkali sering ditanyakan. Sekali lagi, ini adalah masalah fikih yang pasti ada banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama, karena ini ranahnya adalah ranah ijtihadi. Tetapi yang kita bahas ini adalah fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang bisa kita pedomani, karena juga berdasarkan hadis-hadis Nabi dan ijtihad dari para ulama. Oleh karenanya, semoga sebagaimana yang kemudian kita sampaikan di awal, bagi yang punya kesempatan untuk berkorban, karena berkorban itu adalah ibadah tahunan. Saya ulang, ibadah kurban adalah ibadah tahunan, bukan kemudian wis tahu lebare ya ora usah meneh, boten. Tidak seperti akikoh. Akikoh sekali selesai. Tapi ibadah kurban adalah ibadah tahunan dan ibadah keluarga, karena satu kambing itu untuk satu keluarga. Sepertujuh sapi juga untuk satu keluarga. Dan kalau boleh saya menghimbau, salurkan lewat PCM Parakan. Setuju Pak Hudi? Setuju. Pun insyaallah sesuai dengan putusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sudah dapat berapa sapi Pak Hudi? Jalan ketiga. Target 5. Pun siap untuk mensukseskan target? Bismillah. Oh nggih Pak Hudi, menawi mriki badhe unta kula tumut mriki. Ning nek tetep sapi nggih kula tumut ing Tembarak mawon. Aku lu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.